Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran fikih kelas 6 pada bab 2, yaitu materi minuman halal dan haram. Namun pada pertemuan kali ini kita akan memfokuskan tentang pembahasan minuman yang halal. Nah, setelah kalian melihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Ya, betul. Minuman ini sangat berwarna-warni dan sepertinya enak kalau diminum ya, dan pastinya menyegarkan. Dan yang lebih penting yaitu sepertinya sehat ini. Ya, inilah minuman yang halal yang akan kita bahas. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan arti dan hukum minuman halal. Kedua, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis minuman halal. Yang ketiga, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan cara membiasakan mengkonsumsi minuman halal. Dan yang keempat, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan hikmah mengkonsumsi minuman halal. Pengertian minuman halal. Minuman halal berasal dari kata minuman dan halal. Minuman sendiri artinya adalah zat cair yang bisa diminum. Sedangkan halal secara bahasa artinya boleh atau tidak dilarang oleh agama. Halal secara istilah artinya sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang dibolehkan dikerjakan menurut syara. Jadi, minuman halal adalah minuman yang baik yang dibolehkan meminumnya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Berikutnya, hukum minuman halal. Hukum minuman halal. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah hukumnya halal sampai ada dalil yang melarangnya untuk dikonsumsi. Ini beberapa dalil dalam Al-Quran yang menyatakan minuman halal. Di antaranya yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Berikutnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dan ada juga Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras,
judi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Berikutnya jenis-jenis minuman halal. Jenis-jenis minuman halal dibagi menjadi 4. Yang pertama, semua jenis cairan yang tidak membahayakan. Nah, ini juga dibagi menjadi 3, yaitu minuman yang airnya alami, misalnya air sumur, air sumber, air hujan, air yang berasal dari danau, air sungai, air alami, contohnya juga air kelapa, gitu. Ini halal untuk diminum. Berikutnya, minuman yang bercampur benda lain yang halal dan suci. Jadi yang bercampur dengan benda lain yang halal dan suci, contohnya kopi, susu, teh, dan lain-lain. Kemudian minuman yang melalui proses kimia yang dinyatakan halal, seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite yang ada tulisan halalnya ya. Berikutnya cairan yang tidak memabukkan walaupun dulunya pernah memabukkan, contohnya cuka. Cuka itu berasal dari arak yang dulunya itu memabukkan. Nah, tapi cuka ini berubah, minuman ini berubah menjadi cuka. Jadi kalau sudah berubah jadi cuka, ini masih boleh digunakan. Biasanya ibu-ibu menggunakannya untuk memasak. Kalau cuka sudah halal, meskipun dulunya memabukkan, tidak apa-apa kalau cuka. Kemudian cairan yang bukan berupa benda najis. Benda najis seperti air kencing, tidak boleh. Atau yang terkena najis, yang aslinya itu halal tapi terkena najis, itu juga tidak boleh diminum. Misalnya ada air susu atau air jus, minuman jus, terus kejatuhan kotoran cicak, nah itu sudah menjadi benda najis, maka tidak boleh diminum. Yang terakhir, cairan yang suci yang didapat dengan cara halal. Jadi cara mendapatkannya itu dengan cara membeli dengan uang kita sendiri yang baik, atau meminta. Nah, uang yang kita gunakan untuk membeli tadi itu dengan cara kita bekerja, bukan dengan cara hasil yang buruk seperti mencuri, uangnya dari hasil merampok, atau uangnya dari hasil korupsi. Meskipun minumannya halal, tapi kalau diperoleh dengan cara yang haram, maka itu hukumnya menjadi haram. Nah, berikutnya cara membiasakan mengkonsumsi minuman halal. Yang pertama, kita harus membeli minuman dari tempat yang terpercaya, yang sudah jelas pembelinya, maksudnya penjualnya sudah jelas orangnya. Kemudian membeli di tempat orang muslim. Nah, itu biasanya bahan-bahannya juga pastinya sudah halal, sudah kita yakini. Kalau ada penjual yang non muslim, kita juga pastikan bahwa minuman tersebut diperoleh dan diproses secara syariat Islam, tidak bercampur dengan bahan-bahan yang dilarang. Kemudian yang ketiga, mendapatkan minuman dengan cara yang baik tadi ya, dengan cara membeli dengan uang kita sendiri atau dengan cara meminta, bukan dengan cara yang mencuri atau uangnya hasil dari korupsi atau yang lainnya, itu tidak baik. Kemudian berikutnya yang D, keempat, membeli minuman dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal tadi ya. Kemudian yang E, menghindari meminum minuman yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi. Kalau sudah dilarang, ada dalilnya seperti khamr tadi, maka itu tidak boleh dikonsumsi. Yang F, bergaul dengan orang yang baik. Ketika kita bergaul dengan orang-orang baik, maka mereka akan sering memberikan kita nasihat supaya berbuat yang lebih baik, gitu. Nah, ini adab minum menurut ajaran Rasulullah. Yang pertama itu minumlah sambil duduk. Terutama kalau kita minum air putih itu kalau sambil duduk, itu bisa juga untuk membersihkan ginjal kita supaya tetap sehat dan bersih.
Nah, itu manfaatnya sangat luar biasa. Yang kedua, mulailah dengan membaca basmalah. Sebelum minum, baca basmalah dulu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Berikutnya, minumlah dengan pelan-pelan supaya tidak tersedak. Keempat, jangan minum dari mulut timba. Nah, gunakan gelas atau cangkir. Tapi kalau tidak ada gelas atau cangkir, maka kita bisa menggunakan dua tangan kita untuk meminumnya. Jangan langsung dari mulut timba. Kemudian jika tidak ada cangkir tadi ya, kita gunakan tangan, ya betul. Kemudian yang F, setelah minum bacalah hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Manfaat mengkonsumsi minuman halal, yaitu kita terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang diminum adalah sesuatu yang baik. Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah. Ketika kita mengkonsumsi yang baik-baik, maka hasilnya, outputnya yang kita dapat juga pasti akan baik. Yang keempat, akan diberi rizki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Nah, itu ketika kita memilih yang halal, maka rizki kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang terakhir, menunjukkan bahwa umat Islam itu adalah agama yang baik karena hanya mengajarkan tentang kebaikan. Nah, ini adalah hikmah mengkonsumsi minuman halal. Yang pertama, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani, badan kita menjadi sehat. Yang kedua, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, karena apa yang kita minum itu sesuatu yang bersih, suci, sehingga apa yang ada dalam diri kita menjadi bersih dan suci, sehingga doa-doa kita pun akan dikabulkan oleh Allah, insya Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka karena kita memilih yang baik tadi, bukan yang buruk. Kemudian yang keempat, minumlah yang halal. Minuman yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Jadi dari pembelajaran kita kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa minuman yang halal adalah minuman yang diperbolehkan untuk diminum, dan ini sudah tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan ini merupakan bukti kasih sayang Allah terhadap kita supaya kita menjaga kesehatan kita, terhindar dari penyakit. Itu semua bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa kepada manusia. Pada dasarnya, yang halal itu adalah yang baik, dan yang baik itu adalah yang halal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.